Hai semuanya, kehidupan ini kadang seperti roller coaster. Ada kalanya kita di atas, merasa semuanya terkendali, dan di saat lain kita bisa terhempas ke bawah, merasa benar-benar kehilangan pegangan. Nah, fase setelah kita merasa kehilangan kendali itulah yang seringkali jadi tantangan terbesar. Rasanya campur aduk, ada penyesalan, frustasi, mungkin sedikit rasa malu, dan pastinya kebingungan mau mulai dari mana. Istilah kerennya, kita butuh damage control. Ini bukan cuma soal memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi, tapi lebih dari itu. Ini tentang gimana kita bangkit lagi, belajar dari apa yang menimpa kita, dan bahkan jadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Bayangkan saja begini, kita punya sebuah kapal yang sedang berlayar. Tiba-tiba ada badai yang menerjang, atau mungkin kita menabrak karang. Kapal jadi oleng, air masuk kemana-mana, dan bahkan ada bagian yang rusak parah. Di saat seperti itu kita nggak bisa cuma diem dan pasrah. Kru kapal harus segera bertindak. Pertama, mereka harus tahu seberapa parah kerusakannya. Titik-titik mana saja yang perlu segera ditangani. Apakah ada kebocoran besar yang bisa menenggelamkan kapal? Setelah itu mereka harus memprioritaskan mana yang paling gawat dan harus dibereskan duluan. Mungkin menambal kebocoran atau menstabilkan kapal supaya tidak terbalik. Proses ini membutuhkan fokus, ketenangan, dan kerjasama. Sama persis seperti dalam hidup. Ketika kita merasa kehilangan kendali, entah itu karena keputusan buruk, kegagalan besar, atau situasi yang tidak terduga, kita perlu segera melakukan penilaian kerusakan. Jujur pada diri sendiri tentang apa yang sudah terjadi, tanpa menyalahkan orang lain atau tenggelam dalam penyesalan yang berlarut-larut. Ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Setelah kita tahu di mana letak kerusakannya, langkah berikutnya adalah menerima kenyataan. Ini mungkin bagian yang paling sulit. Kita cenderung ingin lari dari kenyataan, menyangkal atau bahkan mencari kambing hitam. Tapi percayalah, menerima apa adanya adalah kunci untuk bisa melangkah maju. Ini bukan berarti kita setuju dengan apa yang terjadi, atau mengatakan bahwa itu baik-baik saja. Ini lebih ke arah mengakui, oke, ini sudah terjadi. Sekarang, apa yang bisa saya lakukan? Misalnya kalau kita kehilangan pekerjaan, bukan waktunya untuk meratapi nasib atau menyalahkan atasan. Waktunya untuk menerima bahwa kita memang tidak lagi punya pekerjaan, dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Proses menerima ini butuh waktu dan kesabaran. Jangan buru-buru. Izinkan diri kita merasakan emosi yang muncul. Entah itu sedih, marah, atau kecewa. Tapi jangan biarkan emosi itu menguasai dan melumpuhkan kita. Beri batas waktu untuk bersedih, lalu bangkit lagi. Nah, setelah menerima, barulah kita masuk ke fase pemulihan dan perbaikan. Ini adalah inti dari damage control. Kalau di kapal tadi, setelah kebocoran ditambal, mungkin ada bagian yang perlu diperbaiki total atau mesin yang harus diservis. Di sini kita mulai aktif mencari solusi. Kalau kita kehilangan kendali karena finansial yang berantakan, mungkin kita perlu mulai membuat anggaran ketat, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, atau bahkan mencari penghasilan tambahan. Kalau kita kehilangan kendali karena hubungan yang rusak, mungkin kita perlu bicara dari hati ke hati, mencari bantuan profesional atau bahkan memutuskan untuk berpisah demi kebaikan bersama. Kuncinya adalah bertindak. Jangan cuma merencanakan tapi eksekusi. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada rencana besar yang cuma ada di kepala. Salah satu hal yang seringkali terlupakan dalam proses damage control adalah menjaga diri sendiri. Saat kita sedang dalam kondisi terpuruk, rasanya energi terkuras habis. Pikiran kita dipenuhi kekhawatiran dan rasa bersalah. Di momen seperti ini, sangat penting untuk tidak melupakan kebutuhan dasar kita. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan berolahraga. Mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah fondasi untuk bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang baik. Kalau tubuh kita lemas, pikiran kita pun akan ikut kacau. Selain itu, carilah dukungan dari orang-orang terdekat. Jangan ragu untuk bercerita kepada teman, keluarga, atau bahkan profesional jika memang diperlukan. Terkadang, hanya dengan mengeluarkan apa yang ada di hati kepada orang yang tepat, beban kita bisa sedikit berkurang. Ingat, kita tidak harus melewati ini sendirian. Kemudian ada aspek belajar dari kesalahan. Ini adalah bagian yang paling berharga dari damage control. Setiap kali kita jatuh dan bangkit lagi, sebenarnya kita sedang diberi kesempatan untuk tumbuh. Pikirkan baik-baik, apa yang menyebabkan kita kehilangan kendali? Apakah ada pola tertentu? Apakah ada kebiasaan buruk yang perlu diubah? Misalnya jika kita kehilangan kendali finansial karena impulsif dalam berbelanja, maka pelajaran yang bisa diambil adalah tentang pentingnya menahan diri dan membuat rencana keuangan yang matang. Jika kita kehilangan kendali dalam pekerjaan karena kurangnya manajemen waktu, maka pelajaran yang bisa diambil adalah tentang pentingnya disiplin dan prioritas. Jangan cuma memperbaiki kerusakan, tapi juga pahami akarnya agar tidak terulang lagi di masa depan. Ini adalah proses refleksi diri yang jujur
dan seringkali tidak nyaman, tapi sangat penting untuk pertumbuhan pribadi. Setelah semua itu, sampailah kita pada fase membangun kembali dan bergerak maju. Ini adalah saatnya kita mulai merancang masa depan yang lebih baik. Dengan pelajaran yang sudah didapat, kita bisa membuat strategi baru, menetapkan tujuan yang lebih realistis, dan membangun kebiasaan yang lebih sehat. Ini bukan berarti kita harus melupakan apa yang sudah terjadi. Justru pengalaman kehilangan kendali itu bisa jadi pengingat yang berharga. Ibarat kapal tadi, setelah badai berlalu dan kerusakan diperbaiki, kru kapal mungkin akan belajar cara membaca cuaca dengan lebih baik, menyiapkan perlengkapan darurat yang lebih lengkap, atau bahkan mengubah rute pelayaran agar lebih aman. Kita pun demikian. Kita bisa mulai dengan membuat tujuan kecil yang bisa dicapai, membangun momentum, dan secara bertahap mengembalikan rasa percaya diri. Jangan terburu-buru. Nikmati setiap prosesnya dan rayakan setiap kemajuan kecil yang berhasil dicapai. Satu hal lagi yang penting adalah memaafkan diri sendiri. Kita manusia, dan kita pasti akan membuat kesalahan. Kadang rasa bersalah dan penyesalan bisa begitu menghantui sampai kita sulit bergerak. Tapi memaafkan diri sendiri bukan berarti kita membenarkan kesalahan yang sudah terjadi. Ini lebih ke arah melepaskan beban emosional yang mengikat kita. Mengakui bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang kita tahu saat itu, dan sekarang kita siap untuk belajar dari itu dan melangkah maju. Ini adalah bagian penting dari proses penyembuhan dan pemulihan mental. Tanpa memaafkan diri sendiri, kita akan terus terjebak dalam lingkaran penyesalan. Pada akhirnya, damage control itu bukan cuma soal memperbaiki apa yang rusak, tapi juga tentang transformasi diri. Ini adalah kesempatan emas untuk mengenal diri kita lebih dalam, memahami batasan kita dan menemukan kekuatan yang mungkin selama ini tersembunyi. Proses ini mungkin panjang, berliku, dan kadang melelahkan. Akan ada hari-hari ketika kita merasa ingin menyerah atau merasa tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Tapi ingatlah bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Dengan ketekunan, kesabaran, dan kemauan untuk belajar, kita pasti bisa melewati fase sulit ini dan muncul sebagai pribadi yang lebih tangguh, bijaksana, dan siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang di masa depan. Intinya, jangan pernah berhenti mencoba dan percaya pada kemampuan diri sendiri untuk bangkit.